selamat pagi semuanya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Adik-adik kami, para pelajar Sekolah Budi Dharma yang manapun Anda berada pada saat sekarang ini, semoga adik-adik semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Pak Tommy. Nah, pada kesempatan ini dari Sekolah Budi Dharma, ya, kalau kegiatan ini biasanya setiap tahun kita mengadakannya di sekolah, ya. Langsung adik-adik datang ke sekolah untuk mengikuti secara langsung, yaitu mengikuti praktek tangga sila selama kurang lebih 1 minggu, ya, kurang lebih 1 minggu. Namun pada tahun ini kegiatan kita berbeda, ya adik-adik, ya. Kegiatan kita berbeda karena satu sebab atau lain hal yang mana mestinya kita melakukannya langsung tatap muka, tetapi kalau di sekarang ini kita melakukan kegiatannya melalui tatap maya. Maksudnya tatap maya di sini kita melakukannya melalui kegiatan online, ya, entah itu melalui media komputer, media HP, ataupun laptop. Ya, ini disebut dengan tatap maya, ya, melalui tatap maya. Tetapi Bante harapkan walaupun kegiatannya melalui tatap maya atau daring, istilahnya ya media online, Bante mengharapkan adik-adik supaya tetap serius, ya, tetap serius dalam mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga nanti adik-adik setelah mengikuti kegiatan pendalaman karakter ini, ya, pendalaman karakter Buddhis ini, adik-adik bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya, ya, benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari, ya. Dari harap adik-adik ketika mengikuti kegiatan ini benar-benar serius, ya, mengikutinya dengan tekun, dengan rajin, sehingga akan benar-benar memberikan nanti manfaat, ya, memberikan manfaat bukan hanya kepada adik-adik saja, tetapi benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang, ya, termasuk orang-orang di sekitar adik-adik. Seperti siapa? Orang tua adik-adik juga bisa mendapatkan manfaat, keluarga adik-adik di rumah juga bisa mendapatkan manfaat. Ini yang kita harapkan, ya. Nah, maka sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita akan berbicara tentang sila bagi perumah tangga, ya. Tentunya kalau kita berbicara masalah sila, adik-adik pasti ingat yang namanya Pancasila Buddhis, ya, karena di dalam agama Buddha, terutama bagi praktek, ya, untuk para perumah tangga, yaitu kita mempraktekkan 5 praktek moralitas atau 5 Pancasila Buddhis sebagai fondasi dasar yang wajib dilakukan atau dipraktekkan oleh umat Buddha, ya, wajib dipraktekkan oleh para umat Buddha, ya. Nah, oke, lanjut Pak Tommy, lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk berbicara tentang sila ini, ya, praktek sila di dalam kehidupan kita ini, apa saja praktek sila bagi perumah tangga yang wajib atau harus dilakukan atau dipraktekkan oleh umat Buddha, maka kita harus tahu dulu pengertian sila. Nah, pengertian sila itu kalau dalam ini KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu yang pertama, sila itu artinya aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang, ya, perilaku seseorang atau bangsa. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, itu adalah kelakuan atau perbuatan yang menurut adab
adab ataupun sopan santun. Ya, ini ada banyak pengertian, tapi kita mengambil di sini beberapa pengertian yang pas, pengertian sila menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, pengertian sila itu adalah dasar adab, akhlak atau moral. Nah, di sini jelas ya bahwa sila di sini lebih memiliki pengertian tentang perilaku atau sopan santun, ya, tentang moral atau akhlak. Kalau kita berbicara masalah sila, berarti kita berbicara masalah akhlak yang baik, perilaku yang baik, ya adik-adik ya, sopan santun yang baik. Nah, akhlak yang baik, moral yang baik ini adik-adik bisa terapkan di lingkungan keluarga terutama. Kalau sama orang tua, bagaimana kita bisa berucap, bertindak dengan sopan santun, akhlak yang baik, moral yang baik, menunjukkan sikap yang baik kalau kita di rumah sama keluarga. Ya, kalau adik-adik di rumah sama orang tua atau berbicara sama akong, ama, berbicara sama cece atau koko, bagaimana kita berbicara dengan sopan santun, ya, kemudian dengan akhlak ataupun dengan moral yang baik, maka ini sudah disebut dengan sila. Ya. Kemudian bagaimana pengertian sila dalam bahasa Pali? Sini ya. Sila di dalam bahasa Pali di sini, di mana sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran agama. Ini mencakup perilaku atau sifat-sifat yang baik, termasuk dalam ajaran moral dan etika, terutama kalau di dalam agama Buddha. Ya. Jadi ketika kita berbicara masalah sila, ya adik-adik, sila atau moralitas ini berarti kita berbicara masalah tingkah laku, akhlak atau sopan santun yang baik. Seperti apa yang Bante ucapkan tadi, bagaimana kita praktek sila ini yang baik, bagaimana kita praktek moralitas ini yang baik, terutama kalau di lingkungan keluarga, adik-adik di rumah sama orang tua harus berbicara yang sopan. Sama akong amanya harus berbicara yang sopan. Sama kakek neneknya, ya akong ama, sama koko maupun cecenya juga harus berbicara yang sopan. Dan ini adalah praktek sila nyata di dalam kehidupan adik-adik. Dan bagaimana kalau kita praktek sila atau praktek moralitas ini di lingkungan sekolah? Kalau adik-adik di lingkungan sekolah, ketemu bapak guru, ketemu ibu guru, kemudian adik-adik menyapa dengan bersikap anjali, mengucapkan selamat pagi teacher, namo buddhaya teacher, amitopo teacher, lause, amitopo. Ini juga adalah praktek sila. Kemudian ketika adik-adik berbicara dengan sopan santun kepada ibu bapak gurunya, atau teachernya, atau lausenya, ini juga adik-adik mempraktekkan sila ataupun praktek moralitas yang baik. Ya. Ini yang perlu dipahami adik-adik, yang mana pengertian sila baik secara Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam Kamus Bahasa Pali menuju pada sifat-sifat atau perilaku yang baik sama, ya, mengarah pada praktek atau akhlak atau sopan santun yang baik. Ya. Oke, silakan lanjut. Lanjut, Ton. Oke. Sekarang sila di dalam moralitas Buddhis atau praktek sila bagi perumah tangga itu apa saja? Sila apa saja yang harus dipraktekkan? Maka ada 4 bagian-bagian dari praktek sila ini yang dilakukan oleh umat Buddha. Ada sila yang dipraktekkan oleh para biku, ada sila yang dipraktekkan oleh para bikuni, ada sila yang dipraktekkan oleh para samanera, dan ada sila yang dipraktekkan oleh para upasaka upasika. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara sila yang dipraktekkan oleh umat perumah tangga atau sila bagi perumah tangga atau sila yang dijalankan oleh para upasaka upasika. Nah, lalu sila bagi perumah tangga itu apa saja? Maka kalau adik-adik setiap minggu
pergi ke wihara, ya, biasanya membacakan parita. Kemudian kalau ada biku, adik-adik meminta tuntunan Tisarana dan Pancasila, ini sering dibacakan. Maka sila bagi perumah tangga yaitu 5 praktek moralitas atau 5 Pancasila Buddhis. Ini adalah sila bagi perumah tangga yang wajib dan harus dipraktekkan. Dan 5 praktek moralitas ini tidak hanya dijalankan atau dilakukan, dipraktekkan oleh adik-adik, oleh para perumah tangga atau para upasaka-upasika, tetapi semua kelompok termasuk para biku, para bikuni, para samanera, maupun para umat rumah tangga, ini semuanya mempraktekkan. Karena 5 sila ini adalah fondasi dasar bagi umat Buddha, ya, bagi umat Buddha, yaitu yang mana 5 sila moralitas ini adalah wajib dan harus dipraktekkan, harus kita terapkan di dalam kehidupan. Ya. Dan 5 moralitas ini merupakan benteng ataupun pagar bagi kehidupan kita. Mengapa Bante mengatakan bahwa 5 moralitas ini adalah pagar atau benteng di dalam kehidupan kita? Karena ini adalah pagar bagi penjaga untuk keselamatan kita. Kalau adik-adik di rumah punya rumah kemudian dipagari, tujuannya untuk apa? Supaya binatang tidak masuk. Biar pencuri juga tidak mudah masuk. Supaya rumahnya aman. Sama. 5 praktek moralitas ini atau 5 Pancasila Buddhis ini juga di dalam agama Buddha sebagai benteng, sebagai pagar kita agar kita mendapatkan keselamatan. Karena orang yang mempraktekkan 5 moralitas ini, kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, dia akan selamat. Bebas dari bahaya. Ya. Akan terbebas dari bahaya. Maka praktek dari 5 moralitas Buddhis ini sangat luar biasa. Ya. Nah, apa saja 5 Pancasila Buddhis ini atau praktek moralitas ini? Yang pertama, panatipata wera makni, sikap padang sama diami, yaitu berlatih diri untuk tidak membunuh. Bukan saja membunuh, ya. Sila pertama ini berlatih untuk tidak menganiaya, tidak memukul, tidak menyiksa. Ini adalah praktek dari sila pertama ini. Bukan saja membunuh, tetapi tidak menganiaya, tidak memukul, tidak menyiksa. Ini adalah praktek dari sila pertama. Contoh misalnya kalau adik-adik punya binatang peliharaan di rumah, misalnya seperti kucing, ya. Ketika adik-adik memukul, itu sudah melanggar sila pertama. Ketika adik-adik menendang kucingnya, itu sudah melanggar sila pertama. Atau adik-adik punya anjing di rumah, karena nggak senang anjingnya dipukul, entah itu pakai kayu ataupun pakai batu dilempari, itu juga sudah melanggar sila pertama. Jadi bukan hanya saja membunuh praktek dari sila pertama ini, tetapi tidak memukul, tidak menganiaya, ya, kemudian tidak menyiksa, termasuk tidak menjewer atau menjiwit, ya, itu juga termasuk sila pertama. Jadi pengertian dari praktek sila pertama bagi perumah tangga ini tidak hanya membunuh, ya. Lalu apa tujuan dari sila pertama ini? Tujuan dari praktek sila pertama yaitu mengembangkan perasaan cinta kasih, mengembangkan perasaan kasih sayang. Ini tujuan dari praktek sila pertama. Karena ketika seseorang mengembangkan cinta kasih di dalam batinnya, maka ia tidak akan pernah melakukan penyiksaan, penganiayaan, ya, atau
pembunuhan terhadap makhluk lain. Jadi ini tujuan dari praktek sila pertama. Lalu praktek sila kedua, sila bagi rumah tangga ini, yaitu adik nak dana, werak makni, sika padang sama diami, yaitu bagaimana kita melatih diri kita ya untuk tidak mengambil milik orang lain atau barang orang lain tanpa seizin, ya, tanpa seizin, entah itu izin dari orang lain ataupun izin dari yang memiliki barang. Misalnya kan ada, misalnya dia sampaikan ke orang lain, dia boleh diambil, dapat izin dari orang lain, ya, tanpa seizin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut. Atau bahasa kasarnya yaitu berlatih diri untuk tidak mencuri. Nah, contohnya bagaimana? Kalau di rumah misalnya adik-adik nggak tahu ini, walaupun di rumah nggak tahu punya barang, kemudian kelihatan bagus, adik-adik ambil tanpa sepengetahuan yang punya. Ini termasuk mengambil atau mencuri. Maka perlu bertanya dulu di lingkungan, walaupun itu di rumah Anda sendiri, tanya dulu, ini siapa yang punya ya? Boleh saya pakai nggak? Atau makanan ini misalnya ada di lemari, misalnya di lemari es. Ini makanan atau es krim ini boleh saya makan nggak? Boleh dimakan nggak? Harus tanya dulu. Karena ketika nanti adik-adik makan, tahu yang punya ini merasa kesal, merasa sakit hati, maka dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Maka praktek sila kedua ini yaitu melatih diri untuk tidak mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya. Maka perlu pemberitahuan atau izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang atau milik orang lain. Ya. Supaya kita tidak disebut dengan pencuri. Lalu tujuan dari praktek sila kedua ini apa? Tujuan dari praktek sila kedua ini yaitu untuk melatih kejujuran, ya, supaya adik-adik atau kita dilatih untuk menjadi orang yang jujur, ya, orang yang jujur. Tujuan dari praktek sila kedua ini untuk melatih kita menjadi orang yang jujur, ya. Jadi adik-adik dimanapun nanti, misalnya kalau pergi pun bertamu ke rumah temannya, ya, melihat barangnya kelihatan antik, barangnya kelihatan bagus, jangan nanti karena tertarik kelihatan bagus kemudian adik-adik mengambilnya tanpa minta izin dulu. Maka itu disebut pencuri. Maka itu praktek sila yang ketiga ini yaitu kame sumi cak cara werak makni sikap padang sama diami, yaitu melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Kalau bahasa kasar terhadap perempuan, ya, dengan kata-kata yang cabul, ini juga melanggar sila ketiga. Ya. Begitu juga dengan wanita, misalnya adik-adik mengucapkan kata-kata cabul juga kepada pihak laki-laki atau lawan jenisnya, ini juga melanggar sila ketiga yang disebut dengan perbuatan asusila. Jadi bukan hanya saja berhubungan kelamin, ya, tetapi ketika adik-adik mengeluarkan ucap-ucapan yang tidak pantas, baik terhadap lawan jenisnya, yang laki-laki kepada perempuan, atau mereka yang sesama jenis tetapi merasa senang terhadap lawan jenis, mengeluarkan kata-kata cabul, ini juga melanggar sila ketiga. Lalu tujuan dari praktek sila ketiga ini apa? Melatih diri kita untuk selalu memiliki pengendalian diri dan waspada. Agar kita memiliki sifat pengendalian diri dan waspada. Karena kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, maka mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata cabul, kata-kata yang tidak pantas, atau kata-kata senonoh terhadap lawan jenis. Maka tujuan dari praktek sila ketiga ini yaitu untuk melatih kita agar memiliki
pengendalian diri, dan memiliki kewaspadaan. Ini adalah praktek dari sila ketiga. Lalu praktek sila yang ketiga bagi para perumah tangga, atau sila bagi perumah tangga ataupun bagi adik-adik, yaitu musawada, wera makni, sikap, padang, sama diami. Ya, ini artinya bagaimana kita untuk melatih diri untuk tidak berkata salah. Ingat ya, melatih diri untuk tidak berkata salah. Ya, melatih diri untuk tidak berkata salah. Berkata salah ini itu ada berbicara kasar, berbohong, memfitnah, omong kosong, membual. Ini adalah kata-kata salah. Jadi praktek sila yang keempat ini, bagaimana kita bertekad melatih diri, bagaimana kita untuk berjanji untuk mempraktekkan agar di dalam kehidupan kita ini tidak mengucapkan kata-kata salah. Kata-kata salah itu meliputi apa? Seperti yang Bante katakan tadi, berbicara kasar, itu kata-kata salah. Berbohong, itu adalah kata-kata salah. Memfitnah, itu juga kata-kata salah. Omong kosong, itu juga kata-kata salah. Bual, itu juga kata-kata salah. Ya, itu juga kata-kata salah. Jadi adik-adik, di dalam praktek sila keempat ini bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari? Seperti di awal tadi Bante sampaikan, ya. Di dalam berbicara ini bagaimana supaya kita tidak berbicara kata-kata yang salah ini? Sebagai contoh nyata di dalam lingkungan keluarga, ingat ya adik-adik, kalau berbicara sama orang tua, ya perhatikan baik-baik. Harus berbicara dengan sopan santun, ya. Harus berbicara yang lembut, tidak boleh berbicara kasar. Ya. Ketika adik-adik di rumah berbicara sama akong amanya atau berbicara sama kakek neneknya, maka endahlah berbicara yang pantas. Berbicara dengan tutur kata yang sopan. Berbicara dengan tutur kata yang santun, ya. Jangan nanti bicara sama akong ama, bicara sama papa mamanya malah bentak-bentak, suaranya malah keras. Ini nggak boleh, ya. Maka ini kalau dilakukan ketika di lingkungan di rumah berbicara kasar, berbicara tidak sopan, ini sudah melanggar sila keempat. Ya, berarti sudah melanggar sila keempat, yaitu berbicara salah, berbicara kasar. Jadi Bante ingatkan sekali lagi kepada adik-adik, kalau di rumah ingat sama orang tua, sama akong ama, sama koko, sama cece, ya, ataupun sama adik-adiknya, harus berbicara yang sopan, harus berbicara yang baik, ucapannya harus lemah lembut, tidak boleh berbicara kasar, ya. Lalu tujuan dari praktek sila yang keempat ini, itu kita diharapkan agar memiliki kejujuran juga, ya, agar kita itu jujur, ya, supaya tidak membual. Orang kadang kan kalau suka, terutama kalau orang mabuk biasanya kadang suka membual, suka omong kosong karena kesadarannya sudah tidak terkendali. Ya, kadang kata-katanya pun kasar. Ya. Ini orang kalau sudah mabuk-mabuk itu secara otomatis akan melanggar sila keempat ini. Ya. Jadi tujuan dari praktek sila keempat ini kita diharapkan menjadi orang yang jujur. Ya. Orang yang jujur. Ya. Kalau yang sila kedua itu tujuannya prakteknya itu kita agar memiliki perasaan simpati, ya.
perasaan simpati terhadap orang lain, sehingga kita tidak mudah untuk mengambil barang orang lain, agar kita memiliki perasaan simpati, belas kasihan ya terhadap orang lain. Karena kalau orang tidak memiliki rasa belas kasihan, maka dia akan mudah untuk mengambil milik barang orang lain. Ya. Kemudian praktek sila yang kelima. Praktek sila yang kelima ini yaitu surat meraya, majak, pamadak, tanah, werak, makni, sikap, padang, sama diami. Yaitu bagaimana kita praktek untuk melatih diri tidak makan atau mengkonsumsi dan minum-minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Kalau di sini lebih ditegaskan kepada obat-obatan terlarang. Apa saja obat-obatan terlarang tersebut? Ya, alkohol, ya, ganja, narkoba, ekstasi, dan segala jenisnya. Ya, dan segala jenisnya. Kenapa hal ini tidak diizinkan? Karena dengan mengkonsumsi barang-barang seperti hal tersebut, seperti narkoba, alkohol, ini akan dapat melemahkan kesadaran. Dan akibatnya, kalau orang sudah lemah kesadarannya, ya, dia nanti akan berbicara semaunya sendiri. Seperti yang Bante katakan tadi, kalau orang sudah lemah kesadarannya, dia akan berucap, berkata-kata semaunya sendiri tanpa memikirkan dampak atau akibat dari ucapan yang dikeluarkan. Adik-adik kalau lihat di media, ya, bahkan kalau lihat di jalan, kalau orang mabuk kan suka ngomong sendiri, bahkan kata-katanya kasar, ya, suka membual, bahkan juga berani menantang-nantang orang lain. Ini karena akibat dari lemahnya kesadaran ini. Lemahnya kesadaran ini. Dan akibat orang yang suka ya, mengkonsumsi obat-obat seperti ini, obat-obat terlarang atau minum-minuman yang terlarang, yang dapat melemahkan kesadaran, ini akan mengakibatkan kalau orang itu terlahir sebagai manusia, ia akan terlahir menjadi orang yang bego, ya. Orang yang memiliki daya ingat yang lemah, dan seperti orang idiot. Seperti orang idiot. Ya. Jadi adik-adik kalau di rumah, ya, kalau adik-adik di rumah misalnya ada orang tuanya ya suka minum, harus dikasih tahu, ya, harus dikasih tahu supaya orang tuanya jangan suka minum-minum alkohol, apalagi pulang-pulang orang tuanya sampai mabuk, bapaknya harus dinasihati juga. Walaupun anak-anak, walaupun Anda sebagai seorang anak-anak boleh memberikan nasihat atau petunjuk kepada orang tuanya agar orang tuanya menjadi sadar. Ya, kan nanti kalau misalnya bertanya, saya kan anak-anak Bante nggak masalah, anak-anak pun nggak masalah. Kalian boleh memberikan nasihat dengan tujuan agar orang tua kita sadar, itu malah bagus. Ketika kita mampu menyadarkan orang tua kita, mereka berjalan di jalan yang salah, maka itu sangat luar biasa karena baiknya. Lalu apa tujuan dari praktek sila kelima ini? Yaitu untuk melatih kita agar kita memiliki kewaspadaan. Ya. Melatih kita atau melatih diri kita agar adik-adik memiliki pengendalian serta kewaspadaan diri. Ini tujuan dari praktek sila kelima ini. Nah, inilah 5 sila yang seharusnya dan wajib dipraktekkan oleh para umat rumah tangga atau umat Buddha, termasuk adik-adik sendiri. Ini adalah 5 sila yang wajib dipraktekkan. Jadi paham ya adik-adik ya, 5 sila ini yaitu 5 Pancasila Buddhis. 5 Pancasila Buddhis sebagai praktek moralitas, yaitu sebagai fondasi dasar yang wajib dan harus dipraktekkan, harus dilakukan oleh para umat Buddha, ya, termasuk adik-adik sendiri. Jadi ingat ya, 5 praktek moralitas ini harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Oke, silakan lanjut Pak Tommy. Nah, lalu apa manfaat yang diperoleh
Nah, ini perlu ya. Manfaat apa yang diperoleh ketika seseorang melaksanakan sila? Manfaatnya apa? Kalau orang melaksanakan sila, ya. Manfaat apa yang akan diperoleh ketika melaksanakan sila? Yang pertama, ini dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh ketika kita mempraktekkan atau melaksanakan dari sila praktek moralitas atau Pancasila Buddhis tersebut. Yang pertama, menyebabkan seorang memiliki banyak harta kekayaan. Nah, adik-adik ingin kaya nggak? Adik-adik mau kaya kan? Pasti mau. Siapa yang tidak mau kaya? Maka kalau adik-adik mau kaya, ya, mau sukses, mau berhasil, harus mempraktekkan Pancasila Buddhis. Karena jelas ya, kalau adik-adik misalnya kalau minta tuntunan, setiap selesai baca tuntunan sila, Tisarana dan Pancasila, itu kan biasanya pasti para biku mengucapkan akhir dari pengucapan tersebut. Di sana kalau diartikan ke bahasa Indonesianya dengan praktek sila nanti akan mendapatkan kekayaan, dengan praktek sila akan mempertambah kemaksuran, dengan praktek sila nanti akan masuk surga, bahkan dengan praktek 5 sila itu bisa mencapai nibbana. Ya. Jadi manfaat praktek sila ini sangat luar biasa sekali, adik-adik. Jadi kalau adik-adik ingin kaya, kelak ingin sukses dari sekarang, maka dari sekarang prakteklah Pancasila Buddhis ini. Prakteklah 5 moralitas ini. Ya. Penyebab yang pertama, orang yang mempraktekkan sila akan memiliki harta kekayaan. Yang kedua, orang yang mempraktekkan sila, nama dan kemaksurannya akan bertambah luas. Betul. Ya. Kalau orang memiliki perilaku yang baik, mempraktekkan sila yang baik, di mana-mana namanya akan dikenal, memiliki kemaksuran. Maka ada 2 orang terkenal di dunia ini. Terkenal baik, satu, dan terkenal buruknya. Kalau ingin menjadi terkenal, ada 2 orang terkenal di dunia ini. Terkenal baik sama terkenal buruk. Mau pilih yang mana? Mau terkenal baik atau mau terkenal buruk? Ya. Maka Bante sarankan, maka jadilah terkenal karena terkenal kebaikannya. Dengan mempraktekkan sila ini, maka nama dan keharuman akan bertambah luas. Sampai di mana-mana namanya akan terkenal ketika orang berbuat kebajikan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang berbuat jahat, sampai di mana-mana juga namanya akan menjadi orang terkenal. Terkenal jahatnya tapi. Dan orang yang baik, dia akan namanya pun juga akan terkenal di mana-mana, terkenal dengan kebaikannya. Maka jadilah orang terkenal, jadilah orang termasyhur, tetapi terkenal dan termasyhur karena kebaikannya. Kemudian yang ketiga, di mana orang yang melaksanakan sila, itu manfaat yang diperoleh akan ketika menghadiri pertemuan, kapan saja, di mana saja, bertemu sama siapa saja, ia akan bertemu tanpa ketakutan dan keraguan-raguan. Ya. Orang yang praktekkan sila, dia tidak akan memiliki ketakutan dan keraguan-raguan. Maka adik-adik sedharma, dimanapun Anda berada, para siswa sekolah Budi Dharma, anak-anak kami, maka prakteklah sila ini, jalankanlah sila ini. Sehingga adik-adik tidak akan takut, tidak akan ragu-ragu. Bahkan adik-adik pergi kemana saja, walaupun sendiri, kalau adik-adik praktek sila, tidak akan takut. Jadi tidak perlu takut lagi, tidak perlu ragu lagi kalau adik-adik sudah mempraktekkan sila. Perlu Bante tekankan lagi, praktek sila nyata bagi adik-adik di rumah itu menghormati orang tua, menghormati apong ama, menghormati koko cece, itu adalah praktek sila yang paling nyata yang bisa adik-adik terapkan di rumah. Ya. Menghormati orang yang lebih tua, kalau di sekolah menghormati para guru, menghormati para sahabat atau teman-teman. Dan manfaat dari praktek sila ini, yang keempat yaitu dapat
menyebabkan orang itu artinya tenang, damai, bahagia. Ya. Jadi orang kalau praktek sila itu dia akan merasa nyaman, hidupnya akan merasa tenang, hidupnya akan merasa damai karena tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga orang hidupnya akan terasa bebas. Bebas dari keraguan-raguan, bebas dari masalah. Sehingga ketika seorang bebas dari masalah, hidupnya tenang, hidupnya damai, bisa memunculkan kesehatan. Bisa kalau sehat, bisa umur panjang. Ya, maka kalau adik-adik ingin hatinya tenang, ya, ingin hidupnya bahagia, maka prakteklah sila. Ya. Dan manfaat dari praktek sila ini, orang kalau sudah meninggal, sudah pasti masuk surga atau terlahir di alam bahagia. Maka kalau adik-adik ingin terlahir di alam bahagia, atau bahkan orang tuanya juga mengharapkan terlahir di alam bahagia, maka mari bersama-sama kita praktekkan, kita terapkan, kita lakukan praktek sila ini di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan praktek sila ini akan benar-benar membawa manfaat, membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam poin pertama tadi, manfaat dari praktek sila dalam Parinibbana Sutta, dengan praktek sila orang akan memiliki banyak harta. Dengan praktek sila orang akan menjadi kaya raya. Dengan praktek sila orang akan menjadi sukses. Kalau adik-adik mau sukses, mau kaya raya, mau berhasil, maka praktekkanlah Pancasila Buddhis ini. Ya. Kita juga boleh mengajak juga orang tua kita yang mereka tidak tahu, ya, terutama yang mereka tidak mengerti, yang tidak tahu Pancasila Buddhis, maka boleh diajak juga. Adik-adik boleh menunjukkannya kepada orang tua kita yang tidak paham, yang tidak tahu tentang Pancasila Buddhis ini, agar mereka juga mempraktekannya sehingga memperoleh manfaat di dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan selanjutnya atau dalam kehidupan berikutnya. Ya. Jadi adik-adik mau menjadi orang sukses? Pasti mau. Ingin jadi orang kaya raya? Pasti ingin. Ya. Dan tidak ada orang yang menolak tidak ingin jadi orang kaya raya atau orang sukses. Ya. Adik-adik ingin batinnya tenang atau bahagia? Pasti menginginkan. Kalau adik-adik ingin bebas dari keraguan, dari rasa takut, pasti juga menginginkannya. Dan setelah mati, paling yang diharapkan setelah meninggal mau masuk surga. Ini juga sudah pasti ingin diharapkan. Dan tujuan tertinggi dari pelaksanaan sila ini, ya, tujuan tertinggi dari pelaksanaan sila ini adalah untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan sejati yang sering kita sebut dengan Nibbana. Ya, Nibbanang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ya. Kalau setelah selesai tuntunan kan ini biasanya yang diucapkan imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti. Nah, dengan praktek sila akan mendapatkan kemakmuran, kekayaan. Dengan praktek sila akan mendapatkan kemakmuran, umur panjang, kesehatan. Dengan praktek sila akan menambah rupawan, dan praktek sila setelah meninggal akan terlahir di alam bahagia. Jadi adik-adik mengetahui manfaat dari pelaksanaan praktek sila ini dengan begitu luar biasa, maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa mempraktekkan praktek sila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mari mengajak orang tua kita untuk praktek sila ini, agar kita sama-sama mendapatkan kedamaian, ketenangan, kekayaan, kemakmuran, bukan hanya di dalam kehidupan ini, tetapi juga di dalam kehidupan berikutnya. Ya. Next. Poin berikutnya silakan. Oke. Nah, lalu kalau tadi manfaat dari pelaksanaan sila, sekarang apa pahala, ya, akibat
dari melaksanakan sila banyak juga. Adik-adik kalau kita melaksanakan sila, ya, apalagi kalau sampai sempurna mampu melaksanakan 5 sila ini, itu sudah dijamin. Sudah dijamin nibanang paramang sukang. Kebahagiaan tertinggi adalah nibbana akan dicapai. Satu saja orang sempurna mampu melaksanakan sila ini, dia akan hidupnya bahagia. Apalagi kalau sempurna praktekkan 5 sila ini. Lalu apa pahala melaksanakan sila ini bagi rumah tangga? Ataupun bagi semua orang, bukan hanya umat Buddha saja. Siapa saja yang mempraktekkan sila, maka hidupnya akan bebas dari penyesalan. Nah, kalau adik-adik biasanya kalau tidak melakukan kesalahan, bagaimana perasaannya? Damai tidak? Pasti damai. Merasa tenang tidak? Pasti merasa tenang. Merasa nyaman tidak? Pasti merasa nyaman. Orang yang tidak melakukan satu kesalahan kecil, pasti hidupnya akan merasa tenang, damai, dan bebas dari penyesalan. Ini. Kemudian bebas dari, kalau orang sudah bebas dari penyesalan, ini pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Kalau kita sudah tidak menyesal, pasti kita akan senang, akan bahagia. Dan kalau kegembiraan dapat menimbulkan, terus kemudian dengan pahala melaksanakan sila ini akan menimbulkan kegembiraan. Bukan hanya bahagia, ini bisa menimbulkan kegembiraan. Kalau sudah gembira, akan menimbulkan kegiuran. Kita pingin terus gembira, terus mengulang terus, ingin senang terus. Jadi dengan praktek sila ini akan timbul kegembiraan dan menimbulkan kegiuran. Kegiuran ini artinya kita akan melekat terhadap kegembiraan tersebut. Wah, kita merasa senang sekali dengan kegembiraan ini. Kita pingin terus supaya gembira-gembira. Maka prakteklah sila ini. Supaya kita merasa senang, gembira, maupun bahagia, maupun bebas dari penderitaan. Dan ketika kita melaksanakan sila, itu kegiuran muncul, itu dapat menimbulkan ketenangan. Nah, kalau sudah kegiuran muncul, batin kita nanti akan menjadi tenang. Ya, akan jadi tenang. Dan ketenangan ini nanti kalau adik-adik praktek, ya, kalau belajar itu bisa terpusat, terkonsentrasi. Apa yang dipelajari itu akan mudah dipahami. Ketika ketenangan menimbulkan pemusatan pemikiran. Ketenangan ini akan menimbulkan pemusatan pikiran. Dan ketika pemusatan pikiran ini ya, sudah muncul, itu kita akan mudah untuk memahami. Ya, misalnya ketika ibu bapak, adik-adik ya, di sekolah ibu bapaknya menjelaskan tentang teori matematika. Adik-adik ketika paham apa yang dijelaskan, oh ya, ini nanti hasilnya seperti ini. Itu adik-adik sudah memiliki pemahaman dari hasil pemusatan pikiran Anda, memperhatikan apa yang disampaikan. Nanti pasti akan begini jadinya. Yang disampaikan oleh Bapak Guru, Ibu Guru, ini nanti akan menemukan hasil seperti ini adalah pemahaman. Pemahaman yang adik-adik dapatkan ketika pemusatan pikiran diarahkan terhadap apa yang diperhatikan ketika ibu bapak gurunya menyampaikan materi. Bukan hanya berbicara masalah materi matematika, tetapi pelajaran-pelajaran lain ketika adik-adik memusatkan pikiran, kemudian pusat pikiran ini akan memunculkan pemahaman. Dari konsentrasi yang adik-adik lakukan ini akan memunculkan pemahaman. Kemudian dengan memunculkan pemahaman ini, adik-adik akan mudah untuk mencerna setiap materi atau pelajaran yang disampaikan oleh ibu ataupun bapak guru di sekolah. Ya. Ini kalau kita berbicara masalah praktek belajar di sekolah. Tetapi kalau lebih dalam lagi, kalau bagi para biku untuk praktek pemusatan pikiran ini akan menimbulkan tentang pemahaman kesunyataan. Dan setelah usaha mencapai kesunyataan ini akan muncul pemahaman tentang pembebasan, pengetahuan tentang kebebasan, atau pengetahuan tentang nibbana nyana. Nah, setelah pengetahuan tentang kebebasan akan muncul, ini membawa kepada pembebasan. Ini kalau kita berbicara masalah praktek spiritual, ya, praktek spiritual di dalam agama Buddha. Jadi adik-adik, demikian tadi ya apa yang Bante sampaikan tentang
5 praktek moralitas ini, ya, praktek 5 moralitas yang mestinya yang harus dipraktekkan oleh umat Buddha, ya, harus dipraktekkan oleh umat Buddha, sehingga dengan praktek moralitas ini nanti akan memunculkan, akan memberikan akibat ataupun dampak kebahagiaan, ketenangan, ya, kesuksesan bagi mereka yang melakukan praktek-praktek dari 5 sila bagi umat perumah tangga. Jadi sekali lagi adik-adik kami semuanya, mari 5 sila ini kita jadikan sebagai pondasi dasar, sebagai pagar ataupun sebagai benteng kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kita terbebas dari bahaya. Maka praktekkanlah 5 sila ini. Jika Anda ingin jadi sukses, ingin menjadi orang yang kaya raya, kemudian ingin menjadi orang yang tenang, bebas dari penyesalan, dan setelah meninggal kita bisa masuk surga atau lahir di alam bahagia, maka praktekkanlah 5 Pancasila Buddhis ini. Demikian yang dapat Bante sampaikan. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.